Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan pemimpin FPI Rizik Syihab hari ini memasuki sidang putusan. Lalu bagaimanakah perkembangan kasus kerumunan Rizik dari terjadinya kasus kerumunan hingga sidang putusan hari ini? Berikut beberapa fakta perjalanan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat Rizik Syihab dari catatan redaksi CNN Indonesia. Kita mencatat dari 10 November 2020 hingga 17 Mei 2021 ini menjadi catatan dengan masing-masing ada hal yang disoroti. Di tanggal 10 November 2020 Rizik Syihab tiba dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan inilah yang kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas terjadi di sejumlah titik wilayah mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke kawasan markas besar FPI saat itu di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dan kita bergeser ke tanggal berikutnya di 13 November 2020. Rizik hadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Ponpes Markas Syariah Argo Kultural di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah yang kemudian hari ini terjadi ataupun juga diagendakan dalam sidang vonis yang sudah tadi kita gelar dan kita saksikan bersama, di mana di sini juga ada kerumunan yang terjadi sehingga menyebabkan ini juga menjadi persoalan bagi Rizik Syihab dan diterapkan pasal berlapis untuk kasus ini. Dan selanjutnya di 14 November 2020 Rizik Syihab menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putrinya yaitu Najwa Shihab. Dan ini kita juga ketahui dalam agenda ini di 14 November ini kerumunan juga terjadi, bahkan sebagian besar dari warga yang hadir ini tidak mengindahkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker begitu. Dan berikutnya kita coba bergeser ke Desember 2020. Tepatnya di 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan oleh Polda Metro Jaya. Ini menanggapi surat panggilan pertama. Rizik tak memenuhi panggilan ini dan kemudian Polda Metro Jaya ini melakukan panggilan terhadap Rizik pertama untuk panggilan pertama. Dan selanjutnya kita bergeser ke Desember 2 Desember 2020. Kita lihat di sini bagaimana agenda yang ada di sini. Ini polisi memanggil Rizik untuk kedua kalinya agar hadir di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020 dan menanggapi surat panggilan kedua melalui tayangan di YouTube Front Pembela Islam. Kita lihat bagaimana panggilan kedua ini ditayangkan pada hari yang sama dan Rizik memohon maaf atas kerumunan massanya di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan dan Megamendung yang membuat resah masyarakat. Namun kata-kata maaf Imam Besar FPI ini tidak menghentikan penyidikan kepolisian. Dan selanjutnya kita ke 10 Desember. 10 Desember 2020, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan oleh Polda Metro Jaya. Ini disangkakan melanggar pasal 160 dan 216 KUHP dan selain Rizik juga kita ketahui ada 5 orang lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Berikutnya kita ke 23 Desember 2020. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik Polda Jabar, antara lain keterangan saksi dan bukti petunjuk. Dan hari ini kita juga menyaksikan bagaimana sidang vonisnya sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan hari ini. Kita bergeser ke 16 Maret 2021, sidang perdana kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan pengacara Rizik Syihab ini hadir secara langsung, sementara Rizik mengikuti secara virtual dari Bareskrim Polri dan Rizik protes hingga berujung walkout. Majelis Hakim kemudian memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap Rizik hingga 19 Maret 2021. Artinya kemudian kita bergeser ke 19 Maret 2021, sidang kedua kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini di persidangan ini Rizik Syihab kembali menolak mengikuti sidang secara virtual. Lalu kemudian hakim memerintahkan jaksa menghadirkan Rizik untuk mengikuti sidang virtual. Ini sempat ribut-ribut ya, waktu itu kita sudah menyaksikan waktu itu secara bersama-sama. Ke 17 Mei
Oke, 17 Mei 2021 sidang tuntutan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan untuk kasus kerumunan Petamburan, Rizik dituntut 2 tahun penjara. Sementara untuk kasus kerumunan Megamendung, Rizik Syihab dituntut 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir kita lihat di 20 Mei 2021 sidang pembacaan pledoi kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dalam pledoinya ini kita juga ketahui Rizik menyeret nama Presiden Joko Widodo, artis Raffi Ahmad, Basuki Cahayapurnama, dan hingga Habib Lutfi Yahya. Ia membandingkan perkara yang menjerat dirinya dengan kasus yang sama yang dilakukan kedua nama tersebut tetapi tidak ditindak pidana oleh kepolisian.